Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakidin walhamdulillahi rabbil alamin. Imam besar kita Ustaz Alwi yang kita hormati, para pengurus dan jamaah sekalian, Bapak Ibu, ibu-ibu sehat ini. Kasihan juga itu mengintip-intip dari balik layar itu kan. Cobalah singkapkan sedikit dulu biar jangan pegal-pegal kali kelihatan dari sini gitu ya. Nah, apalah Bu? Itulah. Rugi nanti Ibu kita lihat Ustadz yang tampan dari depan ini kan. Saya itu kalau sekali setahun ke sini bulan Ramadan, paten lah gue rasa. Ini kalau tak dibatasi ini 2 jam pun kuat aku. Iya kan? Cuman waktunya cuma 10 menit. Lebih lama di jalannya. Kalau ku tengok-tengok kayaknya dari tahun lalu ada yang tak lagi hadir lagi malam ini. Apa sudah ada yang mendahului kita Pak Haji Indra? Udah ya? Kita doakanlah, mudah-mudahan mereka dilapangkan dalam kuburnya. Kita ini diberi kesempatan, kita maksimalkanlah amal kita di bulan ini. Mana tahu pula inilah Ramadan terakhir. Kalau ku tengok-tengok bakalan ada yang menyusul ini. Terutama yang tua-tua. Kalau kita masih muda, masih banyak urusan. Kalau yang tua tak mau duluan, kami belakangan yang muda ini. Bapak Ibu sekalian, 2 bulan yang lalu saya menulis di Hikmah Republika, judulnya Harga Sebuah Kebodohan. Ini agak keras judulnya nih. Yang kira-kira bodoh jangan tersinggung, ambil pelajaran aja. Jangan-jangan memang kita bodoh ini semua, dan jangan pula dipimpin sama orang. Bapak yang bilang, mudah-mudahan Allah pilih kita pemimpin yang pandai, yang cerdas, yang taat kepada Allah. Amin. Ini nggak ada kaitannya sama pemilu. Sedang dihitung di sana di KPU. Tenang aja. Kita tunggu pengumumannya. Amin. Apanya nih Pak? Ini nggak ada kaitan politik ini. Udah selesai urusan. Sekarang bersatu kita. Yang penting Indonesia aman. Di sebuah negeri ada pengadilan sedang mengadili seseorang. Rupanya malam itu ada seorang maling naik ke rumah orang kaya dan orang kayanya pelit. Cocok itu kan? Udah kaya pelit dia. Jadi rupanya maling ini pun kesal kali sama orang kaya yang bakhil. Hati-hatilah Bapak kalau bakhil. Maling dipilih-pilihnya itu kan? Ini di Bukit Paulang ini yang pelit ini, yang ini nih orang kaya, hati-hati diincar gitu ya. Mudah-mudahan terjauhlah kita dari berbahaya itu. Amin. Wahai para maling, insaflah kalian bulan Ramadan ini. Nah, maling ini dipanjatnya lah rumah orang kaya yang pelit ini Pak. Begitu dia sampai ke lantai 2, dipegangnya lah apa namanya itu, kalau kami baroti apa itu Pak, kusen-kusennya itu. Mau naik ke jendela itu kan, rupanya jendelanya sudah lapuk, jatuh dia, kakinya patah. Orang pun tahu maling. Wah, berkumpul orang di situ, ditangkap. Masa kalau digebukin lah. Akhirnya jangan digebukin, bawa ke pengadilan. Kita kan punya hakim yang baru. Rupanya baru diangkat hakim oleh pemerintah setempat. Yang kebetulan dia itu dulunya menganggur, cuma karena penguasanya adalah saudaranya, diangkat dia jadi hakim. Jangan ketawa, ini serius, ini cerita benaran ini. Sampai ke pengadilan, ditanya sama hakim, kau tahu kenapa kau dihadapkan kepada aku di pengadilan ini? Wah, cara bicaranya paten kali ya. Tahu Tuan Hakim, aku menghadap ini karena aku ingin menyampaikan perkara yang sangat berat. Apa masalah kau?
Aku menuntut balas kepada orang kaya yang pelit itu. Gara-gara dia bikin jendela tak bagus, aku manjat malam-malam, ku pegang jatuh patah kakiku. Aku menuntut balas supaya orang kaya itu dihukum berat. Datang si hakim ini, panggil orang kaya yang pelit itu. Dipanggil, dibawa pengadilan. Betul yang dibilang sama si maling ini, bahwa kau punya rumah dan rumahnya itu jendelanya sudah lapuk. Betul Pak Hakim. Kalau begitu kau yang salah. Kenapa kau punya rumah jendelanya lapuk? Gara-gara kau maling ini jatuh dan kakinya patah. Kalau sampai dia mati, kau hukum mati. Mak pusing pula yang mempunyai rumah ini kan? Aku yang kemalingan, aku pula yang dihukum. Nah itulah di negeri antah berantahnya itu. Kalau di negeri kita ini, Bapak jawab itu. Ternyata orang kaya yang pelit ini Pak, akalnya juga jalan. Mak kalau begini tak terima aku. Tuan Hakim, aku keberatan. Aku mengajukan. Apa? Bukan aku yang salah. Lantas siapa yang salah? Tukang rumahku itu yang salah. Kenapa dia bikin jendela yang kayunya tak bagus? Berarti dikorupsi sama dia itu kayunya itu. Padahal udah kubayar dia mahal. Jadi yang salah bukan aku tapi dia. Panggil tukang kayu. Dicarilah tukang kayu ini. Dibawa ke pengadilan, ditanya, apa betul kau yang bikin jendela seorang kaya ini? Betul Tuan Hakim. Dan gara-gara kau bikin jendelanya tak bagus, ini maling jatuh dan kakinya patah. Dan kalau sampai maling ini mati, kau yang harus dihukum mati. Bingung pula dia kan. Aku kan mengerjakannya itu sudah sungguh-sungguh Pak Hakim, tapi gara-gara kau tak serius mengerjakannya, makanya jendelanya cepat rusak. Macam di negeri kita kalau jalan cepat amblas, kalau atap cepat ambruk kan. Tahannya 5 tahun tapi 2 tahun ambruk, kira-kira begitulah kalau di negeri antah berantah. Ternyata si tukang ini juga akalnya jalan Pak. Kalau begini tak mau apa yang disalahkan. Tuan Hakim protes, aku mengajukan data fakta. Wah kalau di pengadilan macam itulah kan. Apa? Aku memang yang mengerjakan jendela orang kaya ini, tapi yang salah bukan aku. Yang salah adalah ada wanita cantik di kampung ini. Waktu ku bikin jendela ini, lewat dia selendangnya merah, terpesona aku sama dia, jadi kurang konsentrasi aku. Jadi yang salah dia. Kata si hakim, oh betul juga kau ya. Kalau begitu cari wanita yang cantik itu, kenapa dia lewat pada saat kau bikin jendela? Pusing Bapak, aku juga pusing. Dicarilah wanita yang cantik ini dan disampaikan perkaranya. Setelah dijelaskan sama hakim, kau tahu kalau begitu kau yang salah. Apa salahku Tuan Hakim? Karena kau cantik dan kau lewat pada saat dia bikin jendela. Wow mak, ngeri kali ini ya. Dan ternyata si wanita cantik ini juga orangnya pandai, ada akalnya. Tuan Hakim, aku tak terima. Masa karena aku cantik aku jadi disalahkan? Yang salah bukan aku. Yang salah adalah tukang celup bajuku yang merah ini di pasar sana. Selendangku yang merah ini dia yang celup, karena bagus dia mencelupnya, makanya aku tambah cantik. Dan waktu ku lewat, si tukang ini terpesona melihatku. Betul juga kau, kata si hakim. Kalau begitu panggil tukang celup. Ini kayaknya sampai besok gak ada habisnya nih Pak Jenderal. Panggil tukang celup yang di pasar itu. Panggil. Dibawa aja ke pengadilan Pak. Setelah dijelaskan sama hakim, setelah ku pertimbangkan data fakta segala macam, ku putuskan kau yang salah. Kata si hakim kepada tukang celup. Gara-gara kau mencelup selendangnya bagus dan si wanita itu tambah cantik, terpesona si maling itu. Jatuh dia gara-gara kau. Terpesona tukang kayu itu. Jadi tak bagus kerjaannya. Nah inilah mulai dapat masalahnya. Si tukang celup ini ternyata memang orang bodoh Pak. Orang bodoh dia. Tak mampu dia membela dirinya meskipun dia tahu kalau dia tak salah. Mulailah kita ini.
Orang bodoh itu tak mampu dia membela dirinya meskipun dia tidak salah. Baiklah Tuan Hakim, kalau Tuan Hakim mengatakan aku salah, salahlah itu. Ku terimalah salahku itu. Baik, bawa dia ke tiang gantungan. Dibawalah tukang celup ini ke tiang gantungan. Dibawa sama Algojo. Lehernya diikat sama tali, Bu. Digantungkanlah leher talinya itu kepada tiangnya dan dia berdiri di atas kursi. Siap, masih ada permintaan kau? Tak ada permintaanku. Tak ada pesan? Tak ada. Kalau matiin aja lah aku katanya. Baik, 1, 2, 3, pak. Kursinya ditendang sama si Algojo. Buak. Dua Algojo ini nungguin, memastikan ini sudah mati apa belum. Ditungguin 10 menit, 15 menit, setengah jam. Jempolnya masih bergerak. Kenapa tak mati-mati kawan ini sudah digantung? 1 jam ditungguin, nggak mati, masih begini aja nih. Jempolnya itu pagi gerak-gerak begini. Ternyata si Algojo-nya juga bodoh. Begitu dia tengoknya ke atas, ternyata si tukang celup lebih tinggi dari tiang gantungan. Pantas tak mati-mati. Akhirnya mereka berangkat ke pengadilan, lapor sama Tuan Hakim. Tuan Hakim, sudah kami gantung dia, tapi tak mati. Kenapa tak mati? Kata si hakim. Ternyata dia lebih tinggi dari tiang gantungan kita. Alah, macam itu aja kalian tak bisa urus. Ya tak tahu kami Tuan Hakim. Udah, cari tukang celup yang kecil supaya ganti dia. Berangkatlah mereka ke pasar lagi. Yang itu dilepaskan, cari tukang celup yang kecil pendek. Sudah dibawa ke pengadilan. Kau tahu salah kau? Tak tahu aku. Salah kau karena kau kecil pendek. Dah gantung. Dibawa ke tiang gantungan dan digantung, mati dia. Selesai ceritanya. Apa kesalahan tukang celup yang kecil? Karena dia kecil dan dia bodoh. Akhirnya dia mati di tiang gantungan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada pelajaran. Nanti tuh bukalah di Google, tulis harga sebuah kebodohan. Ayat hadisnya sudah kutuliskan di situ. Yang ingin sampaikan apa sebenarnya, Pak? Kalau orang bodoh itu awam, rakyat biasa, itu akibatnya tidak banyak. Paling-paling untuk diri dan keluarganya saja kalau dia bodoh. Tetap miskin dia karena dia bodoh. Tak bisa berkembang hidupnya. Tapi kalau pemerintah penguasa yang bodoh, kalau hakim yang bodoh, kalau pemimpin yang bodoh, rakyatnya yang menderita. Kenapa jadi mengkerut begini? Karena orang penguasa apa? Ada tanda tangannya. Kalau dia bikin keputusan dan keputusannya salah, menyengsarakan umat manusia, rakyatnya. Karena itulah Al-Quran mengatakan wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah kalian dari orang-orang bodoh. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin, kata beliau apa? Kehancuran, kerusakan masyarakat rakyat itu karena rusaknya pemimpin. Qad fasadatir ra'iyah bi fasadatil umara. Hancur rusaknya warga masyarakat itu karena rusaknya pemimpin. Dan hakim itu diangkat sama pemimpin, penguasa. Dan dilanjutkan sama beliau, wa fasadatil umara li fasadatil ulama. Dan rusaknya umara karena rusaknya ulama. Karena mestinya yang menasihati umara adalah ulama. Lanjut disebutkan lagi, wa fasadatil ulama hubbud dunya wa karhatil maut. Dan rusaknya ulama itu kalau mereka sudah bersenang-senang dengan dunia dan mereka sudah tidak takut lagi akan kematian. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita para pemimpin yang takut kepada Allah, para ulama yang mengayomi masyarakat dan menasihati para ulama, sehingga kita tidak semua ini dalam keadaan kebodohan. Dan anak-anak kita tidak boleh kita biarkan menjadi orang bodoh.
karena orang bodoh selamanya akan teraniaya. Dan itulah pesan dari puasa ini, Pak. Belajar kita menuntut ilmu supaya kita menjadi orang-orang pandai dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu yakum ajma'in wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.